Ternyata adalah uang abang ya. Ih, amin Kak Juli. Saya iri sama orang yang sukses. Ya ingat, Amin. kalian tuh irinya sama orang yang sukses, bukan iri sama orang susah. Ya. Jadi kurma ini memang benar-benar bisnis yang menjanjikan. Iya, Karena khususnya dia, selama pandemik ya. Orang hanya beli kurma ketika pulang umroh dan pulang haji. Habis ya habis gitu. ya Allah ya ini makanan Rasul loh. Iya. Jangan kayak gitu dong. Di rumah kami standby terus loh yang namanya kurma. Itu yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ketemu lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Kali ini konten kita akan berbicara tentang kurma. Karena ini saat ini adalah bulan puasa, bulan suci umat Islam. Jadi kurma itu menjadi pilihan yang paling menarik dan selalu dicari untuk berbuka puasa. Nah, siapakah yang akan kita wawancarai terkait dengan bisnis kurma ini? Apakah sangat menguntungkan atau seperti apa? Ikuti kita. Assalamualaikum. Lagi cari-cari kurma. Iya. Persiapan untuk berbuka. Biasanya kurma kalian untuk berbuka kah atau santapan sehari-hari? Atau gimana? Biasa sih sehari-hari juga. Iya. Ini karena mau Ramadan jadi nyetok lebih banyak lagi. Oke. Sukanya kurma yang jenis apa gitu? Biasanya sukari atau ajuan. Oh, sukari atau ajwa. Tetap yang sunnah Rasul ya kalian pilih. Thank you ya. Iya. Dan inilah dia salah satu distributor kurma yang ada di Sumatera Utara. Iwan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, boleh tahu sejak kapan Abang jadi pemain kurma? Pemain ya, kayak main bola ya Kak Juli ya. Kita sebenarnya latar belakangnya travel umroh. Tapi ya ada Adliyah Travel. Sejak Adliyah Travel berdiri 2011, begitu pula lah kita membuat toko oleh-oleh dari Tanah Suci. Nah, selama masa pandemik, di saat umroh kita sedang off, maka kita tingkatin di toko kita dan alhamdulillah kita sudah punya market khusus dari mulai jamaah kita, masyarakat dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Oke, jadi berawal dari travel umroh, akhirnya Iya. Abang membuka kesempatan untuk berdagang si kurma ini. Iya, awalnya sebenarnya kita lebih kepada perlengkapan orang-orang umroh sekaligus oleh-oleh. Nah, bicara tentang oleh-oleh tentu salah satu oleh-oleh dari Tanah Suci pasti kurma. Nah, semenjak pandemik karena kita tidak ada pemberangkatan umroh dan muslim tour lagi, maka salah satu yang menaikkan imunitas kan kurma. Maka sejak saat itulah permintaan kurma semakin naik. Dan alhamdulillah bersama teman-teman kita datangkan kurma langsung dari Tanah Suci dan dari daerah lain. Kita impor sama-sama. Nah, alhamdulillah. Ini nggak maksudnya nggak dari importir yang resmi, maksudnya yang sudah biasa pada umumnya yang sudah mengimpor kurma. Jadi ini sebenarnya royoan ini Kak Juli ya. Kalau jenis ini kurma Tunisia, ini ajwa, kurma Rasul itu. Nah, ini sukari. Kurma yang dua ini mungkin sudah ada pemainnya duluan nih. Ini ajwa nih. Nah, ini sunnah nih. Ya. Sedangkan yang sukari ini baru saat pandemik mulai diimpor ke Indonesia, khususnya kita ke Medan. Nah, ini yang paling famous sekarang, kurma sukari. Nah, kurma sukari ini dibilang juga dengan kurma mentega atau kurma madu ya, karena dia legit gitu ya Kak ya. Dan untuk buka puasa ini yang paling dicari orang. Makanya permintaan kurma sukari sekarang ini luar biasa tinggi gitu. Dan harganya sedikit naik lah dalam mendekati Ramadan ini, seperti itu. Oke, jadi ini Abang ambil dari negara-negara masing-masing. Kayak ini dari Tunisia, berarti Ya. dari Tunisia. Kalau ini enggak, kita dari import yang sudah ada. Oh, importernya sudah Ya, ada. ya. Jadi yang buka sendiri? Yang ini, sukari. Oh, sukari. Iya. Sukari ini yang sedang booming-boomingnya ini. Iya, benar. Oke, kalau ini berapa dijual? Satu hal yang perlu kita ketahui Kak Juli, sebelum pandemik harga kurma itu tinggi. Kebalikannya setelah pandemik harga kurma nyaris 50% turunnya. Bah, kok bisa kayak gitu? Nah, kenapa kurma turun harganya? Karena orang tidak ada datang ke Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi itu penjualan nggak ada. Cool, Tidak ya. ada yang beli. Kita kan tahu jamaah Indonesia itu paling banyak belanja di sana. Nah, karena tidak ada yang belanja di sana, maka orang Arab Saudi juga ekspor ke kita. Nah, sebelum pandemik harga kurma sukari ini 100.000 1 kilo. Nah, setelah pandemik ini cuma 50.000 1 kilo. Waduh, Jadi aku mau juga jual kurma. boleh. Ini ajwa. Sebelum pandemik ini 1 kilo 250.000. Sekarang setelah pandemik ini cuma 100.000. Yang super ya, yang grade A-nya itu cuma 150.000 per kilo. Jadi
beruntung sebenarnya pandemi ini kurma jadi terjun bebas harganya. Ya, jadi ini kurma ajwa ya, ajwa bukan najwa, ajwa. Tapi ini lebih dikenal juga dengan kurma Rasul kan. Ya. Nah jadi ini ukuran yang jumbo ya, ada yang ukuran size lebih kecil dari ini. Kurma ini di dalam sejarahnya bahwa kurma ini ditanam di kebun milik Rasulullah. Nah dibudidayakan di Madinah dan memang hanya ada di Madinah. Nah dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan barang siapa yang mengkonsumsi ya memakan 7 kurma ini, maka dia akan terbebas dari teluh, santet, guna-guna dan sebagainya, dan dari racun juga. Maka orang-orang dari memburu COVID kurma. juga insya Allah. Iya, dari COVID pasti itu pasti Kak ya. Nah, maka orang-orang bukan hanya muslim ya, non muslim juga memburu kurma ini karena memang kandungan yang ada di kurma ini memang terbukti secara ilmiah memiliki kemampuan untuk membangkitkan imunitas. Iya. Gitu. Ada berapa jenis kurma sih yang Abang jual? Yang ada di toko kita saat ini mungkin lebih 15 kurma. Salah satu kurma yang spesial di kita juga namanya kurma Majdul. Itu dari Palestina. Nah, sebenarnya kalau ditanya, kalau saya pribadi, kurma yang paling enak tuh kurma Majdul yang dari Palestina tuh Masya Allah, ukurannya juga besar. Kalau Sukari ini dari mana? Kalau Sukari dari Madinah. Sukari Madinah. Iya, tapi Madinah. dibudidayakan di Al-Qasim, salah satu daerah dekat Riyadh. Oke, Bang, kasih tunjuk kami dong jenis-jenis kurma Ayo, itu seperti mungkin apa gitu kan. kita bisa ikut ke toko kita ya. Aku ada di Nailah Collection. Bang, Ya, Kak Juli. mana jenis 15 jenis kurma Abang itu? Ya, ini ada Ramin. Tapi nama kerennya disebut dengan kurma anggur gitu. Nah, pertanyaannya kenapa disebut dengan kurma anggur? Karena memang seperti anggur ya warnanya, kemudian ada sedikit aroma-aroma Anggurnya. anggur grape ya, seperti ini. Ini kurma anggur. Tapi ini bukan produk unggulan ya. Iya. Ini ada kurma yang jenis yang hampir mirip ya. Ada Mazati ya. Nah, kemudian saya ingin tunjukin ini kurma dari Aljazair. Oh, Nah, Aljazair. ini dibilang kurma tangkai ya. Ini Nah, istrinya. Iya. Nah, ini produk unggulan juga. Ini aja dulu. Oh, ini dulu, dijelaskan. ini Kak Julia. Oh. Ini dari kurma anggur ya, apa nih, Mah? Tunisia. Kurma Tunisia ya. Nah, Ini jadi berapa ini? cuman Cuman dia bertangkai. dia bertangkai ya, masih Like, jadi. ini yang seharusnya Ah. kayak anggur ini like. Iya, gini ya. Ini berapaan ini? Waduh. Berapa, Mah? 85. Nah, 85.000 per Per kilo. kilonya. Iya. Satu kotak gini berapa kilo? Ada 5 kilo. 5 kilo? Iya. Oh, oke. Nah, yang ini? Nah, ini ada 2 macam ya. Ini ambar. Sesungguhnya ambar ini ada juga di negara-negara Amerika. Nah, dan ini cukup bagus untuk dikonsumsi. Cuman harganya ini termasuk salah satu kurma yang paling mahal. Ini sekitar berapa? 50.000. 250.000 per kilo. Sekilo? Iya. Ya Robby. Nah, ini jujur Kak, ini udah turun. Kan saya bilang tadi waktu pandemik semua harga kurma turun. Tahun lalu Boleh dicoba. Kalian tahu enaknya jadi seorang Juli Rambe? Hah? Kan tahu enaknya jadi Juli Rambe? Hah? 250.000, oi. Nah, yang ini ambar, yang ini majdul juga. Tapi majdul dari Saudi. Oh. Nah, ada tadi kan majdul dari Palestina. Ini majdul dari Madinah. Oke, nanti ini aku rasa Boleh. sama yang oh, ini. Semua karakternya beda-beda rasanya sebenarnya. Jangan tanya aku, Bang. Iya. Aku cuma tahu apa Nah, yang paling ngehits ya sekarang ini, ngehits ya. Ini ada kurma majdul dari Palestina, ya. Tengok tuh ya, dari size-nya saja sudah Masya Allah besar-besar. Kak Oke. Juli silakan rasa dulu Kak. Ya, Kak. Enggak sih. Oke, ini ya. Jadi dia benar-benar nih lihat. Kita apa aja udah keluar bijinya. Dan like honey, kayak seperti ada Iya. ada madunya Madu ya. gitu ya. Dan rasanya memang bismillahirrahmanirrahim. Manisnya ada. Jadi benar-benar bisa untuk tenaga. Tidak terlalu kering, maksudnya masih dapat kenyal-kenyalnya gitu. Iya. Legit ya Kak Juli? Legit. Itu Ya. ada. Maksudnya emang benar-benar ini beda ya. Yang ini yang dari Arab, Bang. Iya. Majdul. Dari Madinah. Like a majnun, right? ini yang dari ini majnul Palestina. Arab. Iya, ini Palestina. Yang ini Palestina. Ini kering, ini basah. Iya. Nih. Ini yang Palestina ya. Perfect. Ini berapa? Itu sama kayak ambar harganya. Nah ini barangnya mungkin di Medan juga sangat sedikit yang punya stok ini Kak. Ini biasanya yang makan ini siapa sih, Bang? Ya dari harganya sudah bisa menunjukkan siapa yang makan. Oh, Juli harusnya. Rambe yang makan Oh, sih, iya. ha? Iya. Alhamdulillah. Jadi yang ya. ini pun laku keras kan. Nah lucunya Kak Juli, Jadi ini yang beli pejabat dong.
Enggak juga. Allah. Di toko kita ini dari dulu justru kurma yang harganya yang middle up yang justru yang laku. Oh. Nah, kan ada jenis-jenis kurma tuh yang bisa dikonsumsi dengan murah. Ada juga loh kita punya kurma yang hitungan 25.000 sampai 30.000 per kilo, kurma Mesir namanya Golden Valley. Nah, itu cuma 30.000 per kilo, sementara ini 250 kan jauh tuh. Nah, itu justru jarang laku di sini. Nah, sepala kurma-kurma yang low end tadi kita punya reseller di daerah-daerah di kabupaten lain, kita kirim ke sana. Alhamdulillah dalam seminggu ini aja sudah di angka 5 ton mengirim kurma ke daerah lain. Bang, kesulitan nggak dapat pasukan ini? Untuk kurma menjelang Ramadan pasti, iya pasti kesulitan. Itu udah hukum ekonomi ya, karena Permintaan pemain-pemain besar sudah stokis, mereka stokis dan kemudian permintaan semakin tinggi. Gitu. Oke. Dari sekian banyak itu yang mana yang paling pahit dapat? Yang sekarang paling pahit dapat justru Sukari tadi. Kenapa? Karena paling enak rasanya untuk buka puasa, terutama terkait pandemik, karena memang terbukti kurma juga menumbuhkan imunitas. Satu lagi, teman-teman yang lain yang melihat tayangan ini bahwa jika kita memiliki gangguan dalam pencernaan khususnya MAH, ya terutama lagi asam lambung, nah terapi kurma nih nomor 1 deh. Kita cerita bisnisnya ya. Iya. Berapa sih modalnya? Nah, dari harga satuannya aja sudah cukup ya. Jadi kita, ya ini mohon maaf karena selama ini main job kita adalah umroh dan wisata muslim. Selama umroh tidak jalan, maka ya boleh dibilang tanda kutip modal kita tuh kita alihkan sebentar kemari, ya kan? Sambil menunggu umroh jalan lagi Kak Juli. Ya memang modalnya tidak sedikit ya. Ya mungkin dia ratusan lah, ratusan. Maksudnya gini, kalau abang kan ngambilnya ini kan dari importer nih. Ya. Dari importer ini kita harus ngambil berapa banyak? Kalau di importer tuh Minimal lah, minimal 100 box. 100 box. Iya. Allahu Akbar. Satu jenis. Satu jenis. Satu jenis. Ini satu box judulnya. Iya, satu box 5 kilo. 5 kilo berarti 1.250.000. Kali 100. Oke, hitung sendiri ya. Aku nggak mau ngitungnya. Tadi kita ada cerita tentang kurma yang Ya. mahal. Itu Ya. yang dari Palestina. Masdul ya, Masdul. Palestina dan Arab. Hmm. Yang paling murah itu yang mana? Ada nggak Harga sih? ekonomis ya Kak Juli ya. Ini saya tunjukin nih teman-teman. Nah ini ini yang termurah. Ini yang termurah di dianya, boy. Ya Allah. Jadi ini, nah dia lebih terkenal dengan sebutan kurma Mesir Kak Juli. Oh ya, sakit gigi apa enggak? Jadi kurma Mesir ini mereknya Golden Valley. Ini diecer ya di pedagang itu selama Ramadan biasanya dijual sekitar 30 ke 35.000 per kilo. Seperti itu. Oh, kira mereka ini yang paling mahal Golden Valley ini kan? Enggak. Ya. Masih banyak. Tetapi yang paling banyak beredar di Medan khususnya ya Kak Juli, ini karena Oh, iya. ya mungkin karena murahnya Iya, karena dan murah. pedagang untungnya besar kalau eceran. Nah, kalau ini ngambil dari importer itu berapa ini? 100 juga? Dulu lebih. Ya ini 220.000 per kotaknya. Iya, enggak, maksudnya ngambil mereka tuh harus kayak Iya minimal. itu 100 kotak juga? Itu sedikit itu. Biasanya kita 500 kotak. Ya kan ada uang abang ya? Ih, amin Kak Juli. Saya iri sama orang yang sukses. Ya ingat, Amin. kalian tuh irinya sama orang yang sukses, bukan iri sama orang susah. Ya, jadi kurma ini memang benar-benar bisnis yang menjanjikan. Ya, Karena khususnya dia, selama pandemik ya. Orang hanya beli kurma ketika pulang umroh dan pulang haji. Habis ya habis gitu. ya Allah ya ini makanan Rasul loh. Iya. Jangan kayak gitu dong. Di rumah kami standby terus loh yang namanya kurma. Itu yang paling bagus. Abang sejarahkan juga nggak sih, misalnya ini dari si ini gitu. Yang paling ditunggu-tunggu orang sih sebenarnya sejarah tentang ajwa. Karena Oh. memang langsung Rasulullah memakannya. Oke. Ya. Lalu Rasulullah juga punya kebun dan kebun itu ada tanaman atau pohon kurma ajwa. Gitu ya. Insya Allah potret bisnis akan meliputi. Siap. Amin. Sama-sama ya nanti ya. Gitu dong. Oke, Bang, selain kurma apalagi sih oleh-oleh Arab yang biasa Kalau yang ada dari di Najib- Arab ya, di Nailah. khususnya apa namanya umroh dan haji itu pasti kalau bicara umroh dan haji pasti tentu air zam-zam Kak Juli. Oh. Air zam-zam ya. Ya, Kita ya. alhamdulillah tetap menyediakan zam-zam. Jam-jam. Ya, tapi ini izin, ini repacking ya. Oh, Sebenarnya repacking ini kemasan di Arab itu tidak ada seukuran ini Iya, ya. iya. Ini ada 600 mili, 300 mili. Sebenarnya kita ada juga yang 1 liter ya. Nah, kenapa kita repacking seperti ini? Karena tidak semua orang berkemampuan membeli zam-zam yang satu ini nih, seperti ini Kak Juli. Nah, Oh, ini 1 liternya. ini kemasan asli yang dari Arab Saudi Oh, ya. 1 Ini liter. isinya 5 liter. Oh, 5 Nah, liter. Bentuknya gimana? Oh, nggak ada. oh ya, apa ya? Kita buka aja Kak Juli. Oh, boleh.
Potret bisnis. Ya, memang kan harus buka. Jadi galon ya Kak Juli. Oh, dia berbentuk galon. Bentuk galon. Ya, jadi nah isi di dalam zam-zam itu seperti ini, teman-teman. Ya, nih. Oke, woi, gini dia woi bentuknya woi. Nah, Oh, ini 5 liter ya, Bang ya? ya kalau kita umroh dan haji ini selalu dibagikan satu jemaah satu galon ini. Ini Tetapi berapa ini harganya? Rupiah ya? ya Jangan kalau rial. di pasaran Ya, rial. saat ini ya, kalau saat ini pasarannya antara 400 ke 450 ribu. Tetapi ketika di musim haji ini mau sampai 500 ribu. Karena sulitnya barang ini dapat. Karena memang tidak cukup lah jatah satu galon untuk satu jemaah karena keluarganya banyak yang mau dibagi-bagi. Iya. Maka kalau sudah habis oleh-olehnya mereka akan kemari gitu. Oh, kalau dulu kan pas zamannya emak bapakku naik haji itu, jadi tamu yang datang ngucapin tuh, ha dikasih minum kayak gitu tuh, ha Ya, gelasnya ada gitu. gelas kecil ya. Seketek ini, ha satu orang, ha. Di samping air zam-zam tentu ada merchandise atau oleh-oleh seperti coklat, kismis. Nah, ini semua lengkap ada di kita. Oh, ini kacang-kacangnya. Ini salah juga. satu yang ngehits juga, Kak Juli. Gimana dia? Walaupun ini bukan dibuat di Arab, ya. Ini ada coklat batu ya. Sekilas tampilan fisiknya seperti batu ya. Iya, betul. Malah ada yang bilang ini batu akuarium ya. Tapi ternyata ini adalah coklat. Ini sangat khas ya. Di samping kurma, jemaah haji, jemaah umroh itu pasti mencari ini. Ini dari Turki. Oh. Nah, jadi justru kualitasnya lebih bagus yang dari Turki. Ya, aku makan yang dari Turki kali aja langsung Iya. dari Turki ntar. Iya, amin. Sarejat ya Kak Juli. Iya. Bang, Iya. jam-jam ini apa? Madu. Nah, di Arab Saudi itu madu Masya Allah banyak. Cuma madu yang asli Arab Saudi saat ini kita cuma satu macam. Ada ini ya, madu Asifa, ini dari Arab Saudi. Selebihnya untuk saat ini kita madu lokal banyakan. Tapi bukan madu 3 ya Kak Juli. Nah, ini madu sarang Kak Juli. Ini madu sarang dari peternakan di Jawa Timur. Kita dapat ngeling ke sana Jawa Timur. Oke. Nah. Ini apa? Nah, ini madu hutan. Ini dari hutan di Sumatera Utara ya. Jadi ada 2 macam madu hutan kita. Ada yang hitam buat penyakit diabetes. Nah, yang ini yang biasa, madu biasanya. Yang rasanya agak pahit yang mana? Yang hitam, Bang. Jadi kalau penderita diabetes biasa mengkonsumsi madu yang hitam. Ya ini tidak bermerek karena kita dapat dari memang pemburunya, Kak, seperti itu. Bang, Islam kan terkenal dengan minyak zaitunnya. Iya, ada. Mana? Nih. Nah, ini salah satu yang kualitas bagus ya. Ini aslinya sana juga. Iya, cuman ini sebenarnya bukan produksi dari Saudi. Nah, jadi teman-teman, ini justru dari Spanyol. Wow. Nah, jadi ada 4 negara yang penghasil zaitun terbaik ya. Spanyol, Jordan, kemudian ada Italia, kemudian satu lagi Palestina. Nah, jadi kalau di Arab Saudi justru zaitun itu sedikit. Ya, jadi di negara-negara yang 4 tadi yang ini dari Spanyol. Nah, ada juga yang sedikit lebih murah ya. Iya, Andalusia bener Bang. Ya, jadi sekarang lagi populer Tibun Nabawi Kak, obat-obatan herbal yang memang dari sunnah Rasulullah. Ada Habatus Sauda, ya ada Kus Al-Hindi. Ini selama pandemik benar-benar dicari deh. Sebenarnya gini loh Bang, Iya. karena gini yang kita dapat di Indonesia itu kan yang aku juga ketahui gitu. Iya. Habatus Habatus Sauda. Sauda itu pada umumnya tuh kayak udah pil gitu bentuknya. Iya, sebenarnya aslinya kan seperti kalau orang kita bilang jintan hitam ya. Jadi seperti biji-bijian warna hitam. Tetapi kalau kita mengkonsumsi itu langsung, nggak tergigit kita Kak karena dia keras. Jadi makanya sekarang ada kita ini asli Arab Saudi. Balik ke kantor. Iya. Setelah kita udah puas dipam-pamin. Maaf ya coklatnya nggak dibagi, coklatnya tetap aku yang makan. Kalian tahu kan kalau aku adalah pecinta coklat. Oke, Bang. Iya. Nah, kenapa Abang memulai berbisnis? Dan apakah, maksudnya gini, kalau hitung-hitungan dari 2011 sampai sekarang Iya. baru 10 tahun. Iya. Travelnya. Ya, tapi udah besar sebesar ini. Alhamdulillah. Kak Juli sebenarnya saya punya usaha itu justru masih SMA saya juga punya usaha. Oh. Memang jiwa entrepreneurnya sudah tumbuh gitu kan, dan memang dulu saya pernah nangkap satu kata-kata almarhum ayah saya gitu ya. Ketika kita menjadi pengusaha ataupun pedagang, kita ada 3 yang kita punya ketimbang yang lain. Yang pertama adalah kebebasan waktu. Nah, pengusaha punya bebas waktu. Dia mau tutup kantornya, mau tutup tokonya, dia bisa pergi sama keluarganya, sama pengajiannya, sama siapapun bisa. Yang kedua? Yang kedua, kebebasan finansial. Nah, kita rajin, duit kita nggak terhitung.
Kita malas, duit kita nggak masuk. Dan yang terakhir adalah kebebasan memilih apapun usaha kita. Milih istri? Oh, enggak dong. Enggak, cukup satu, Kak. Baiklah, Bang. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Terima kasih kami. juga udah berkunjung kemari, Kak. Buat kalian Way, semoga ini menjadi kisah inspiratif. Ya udah, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Aku Juli Rambe. Ikhwan Sana Setiano. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Nah, persiapkan Ramadan kalian, salah satunya mempersiapkan makanan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, bagi kalian yang membutuhkan segala macam oleh-oleh tanah suci, dari mulai kebutuhan haji dan umroh, termasuk seluruh oleh-oleh khas Saudi, khususnya ini nih, kurma. Silahkan datang ke toko kita, Nailah Collection yang ada di Jalan Leda Sujono, nomor 254 Bandar Selamat, Medan Tembuk. Seluruh oleh-oleh tanah suci dan seluruh kebutuhan ada di sini dengan harga yang luar biasa murah. Sahabat muslim, bagi kalian yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang bisnis, khususnya peluang-peluang yang bisa diciptakan dan didapatkan apalagi di masa new normal dan pandemik ini, silahkan subscribe, follow, like, and share di channel YouTube Potret Bisnis. Semua tentang bisnis ada di Potret Bisnis.